kearifan ini di Indonesia ada kebijakan tertulis, ada kebijakan tidak tertulis. Nah, kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa boleh mengerjakan di atas atau di bawah jenjang itu ada di mana? Adanya di pasal 16. Bapak Ibu catat pasal 16 Perka Andri nomor 4 tahun 2017 yang berbunyi kira-kira repetisinya nggak apa. Apabila tidak ada arsip waris yang sesuai jenjang, maka bisa ditugaskan melalui penugasan arsip waris yang lain, apakah di atas atau di bawah jenjangnya. Di situ tidak dibuat detail, maka muncullah aturan tidak tertulis, ya, aturan tidak tertulis yang menyatakan hanya boleh naik setingkat ke atas, ke bawah, tidak boleh loncat kategori dan sebagainya. Kalau menjadi tugas pokok, kalau loncat kategori bisa menjadi tugas tambahan. Menjadi tugas pokok itu diatur kalau ada loncat kategori dan sebagainya, itu istilah-istilah yang menjadi kebijakan tidak tertulis. Tapi kebijakan tertulisnya itu tadi di pasal 16 Perka Andri nomor 4 tahun 2017 itu apabila tidak ada yang sesuai jenjang, maka arsip waris di atas jenjang atau di bawah jenjangnya boleh mengerjakan dengan catatan menggunakan surat tugas. Dan catatannya memang tidak ada tadi kan syaratnya apabila tidak ada arsip waris yang sesuai jenjang. Kalau ada yang nggak bisa, nggak boleh, harus dikerjakan oleh yang sesuai jenjang. Kalau ada, nah, kalau tidak ada arsip waris yang sesuai jenjang, maka dikerjakan oleh jenjang lain dengan adanya surat tugas. Di mana isi surat tugasnya, salah satunya isinya adalah menyatakan bahwa tidak ada arsip waris yang sesuai jenjangnya, maka pekerjaan tersebut dikerjakan oleh si A dengan jenjang ini, misalnya. Harus jelas dalam surat tugasnya. Jadi boleh, ya. Boleh dikerjakan oleh arsip waris yang bukan jenjangnya untuk tugas pokok, ya, untuk tugas pokok. Kan di Perka 4 kan itu banyak tugas pokok masing-masing jenjang. Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya Perka 4, terutama di lampiran 2, ya, akan memudahkan mulai dari arsip waris terampil, mahir, penyelia, pertama, muda, media utama, masing-masing sudah dikelompokkan. Tugas pokoknya apa, tugas tambahannya apa saja. Ya. Tidak usah dihitung jumlahnya Bapak Ibu, ya. Saya ada 61 tugas pokok, jadi saya harus yang mana yang dipilih, ya bingung, ya. Tadi Pak Bambang juga menyampaikan minimal 1 pun tidak apa-apa. Tapi sebetulnya bukan angkanya Bapak Ibu, ya, kalau SKP itu. Ini mohon maaf nih menyerempet ke SKP juga. Jadi SKP itu layak atau tidak layaknya itu bukan dilihat dari jumlah pekerjaan. Tapi dilihat dari mana Bapak Ibu? Lihat dari penyerapan waktu yang disediakan untuk kita. Waktu efektif yang disediakan untuk kita. Efektif kita itu kan tidak 12 bulan. 12 bulan itu adalah waktu tidak efektif, dikurangi waktu libur, waktu cuti, kemudian macam-macam lah. Paling waktu efektif itu hanya 75% dari 1 tahun, sekitar 9 bulan. 9 sampai 10 bulan. Nah, apakah SKP yang target-target kerja yang kita rencanakan dalam SKP itu memakan waktu 9 bulan itu apa tidak? Itu menentukannya. Kalaupun cuma satu kegiatan, tapi satu kegiatan itu volumenya banyak sehingga memerlukan waktu sampai 9 bulan, ya layak. Gitu. Dibandingkan dengan misalkan ada 10 kegiatan, tapi begitu kita hitung 10 kegiatan itu selesai dalam waktu 5 bulan, kalau kita hitung benar, nah itu menjadi tidak layak. Lebih layak yang satu tadi, kalau dia sampai 9 bulan, dibandingkan dengan yang 5 kegiatan setelah dihitung benar dengan perkalian norma waktunya, mungkin 5 bulan misalkan, 4 bulan lagi kemana misalkan. Ya. Nah itu tugas pokok Bapak Ibu, ya, tugas pokok. Nanti bagaimana dengan tugas tambahan? Nah, tugas tambahan kan banyak nih yang penyetaraan sebagai menjalankan fungsi strukturalnya sebagai koordinator dan sebagainya. Nah tugas tambahan itu karena adanya darurat seperti ini, ada tugas tambahan sebagai struktural, maka di awal tahun di perencanaan target bisa ditambahkan tugas tambahan sebagai koordinator apa, ya, selama waktu 12 bulan misalnya, waktunya 12 bulan. Itu tugas tambahannya bisa direncanakan. Jadi tugas tambahan yang direncanakan itu hanya itu. Tugas tambahan yang direncanakan itu hanya yang sifatnya tadi menjabat double dengan fungsi struktural. Tugas tambahan yang lain tidak direncanakan di awal, biasanya tidak dimunculkan di awal, tapi nanti di tengah-tengah baru muncul tugas tambahan. Jadi yang direncanakan dalam SKP itu dasarnya konsepnya itu adalah tugas pokok, ya, tidak merencanakan tugas tambahan. Konsep SKP itu merencanakan di awal tahun itu adalah tugas pokok masing-masing sesuai jenjang.
Tapi karena darurat tadi ada yang harus melaksanakan double ya, yang sebelumnya tidak boleh kan double jabatan itu ya, sehingga ada yang jabat fungsi struktural, maka fungsi struktural itu dimasukkan dalam tugas tambahan, direncanakan di awal ya. Jadi ada tugas pokoknya sekian-sekian, kemudian tugas tambahannya menjadi koordinator apa selama 12 bulan. Tugas tambahan yang lain tidak direncanakan ya. Rencanakan hanya tugas yang tambahan yang sifatnya struktural saja. Jadi ini Bapak Ibu ya, mulai dari menyeleksi dan membuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Nah, ini menyeleksi ini posisinya di mana nih? Ini di unit pengolah, bukan di unit kearsipan. Ini di unit pengolah. Siapa yang mengerjakan? Arsiparis mahir. Ya, ini tugas pokoknya arsiparis mahir. Ya, bukan berarti tidak bisa dikerjakan sama yang lain ya. Kalau mahirnya tidak ada, bisa dikerjakan oleh yang lain. Dengan syarat yang mahir tidak ada arsiparis mahir maksudnya. Maka arsiparis yang lain boleh mengerjakan. Sesuai dengan kebijakan tertulis di pasal 16 Peraturan nomor 4 tahun 2017. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemindahan arsip inaktif. Nah, ini tengah-tengah nih antara unit pengolah dengan unit kearsipan. Kalau memindahkan ini dari unit pengolah ke unit kearsipan, memindahkan arsip inaktifnya. Ya. Pelaksananya siapa? Arsiparis mahir juga, ya, arsiparis mahir. Kemudian yang ketiga, nah ini digabung nih, penataan dan penyimpanan, tapi nanti uraian di bawah itu akan dipisah, penataan sendiri, penyimpanan sendiri. Tapi dalam tugas laporan, tugas pokok arsiparisnya adalah melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif. Ini adalah tugasnya arsiparis penyelia. Ya. Kemudian yang keempat, memberikan layanan arsip inaktif. Ini juga arsiparis penyelia, tugas pokoknya sesuai jenjangnya. Kemudian mengolah dan memanjikan arsip inaktif menjadi informasi. Ini juga penyelia. Ya. Jadi mahir udah dua, ya, dua kegiatan, penyelia udah tiga. Kemudian yang terakhir ini melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip inaktif. Nah, ini masuk ke dalam tugas pokoknya arsiparis ahli pertama. Ya, ada 6 tugas pokok ya terkait dengan PAI, terkait dengan pengelolaan arsip inaktif. Ya, masing-masing sesuai jenjangnya. Kalau ada semua arsiparis yang bersangkutan, maka dikerjakan oleh arsiparis yang sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini Bapak Ibu kita uraikan yang 6 tadi. Nah, yang 6 tadi adalah 1, 2. Nah, ini penataan warna hijau ini penataan dan penyimpanan ini kan jadikan satu kegiatan. Ini 3, kemudian 4, 5, 6. Nah, ada 6 kecuali ini ada alih media. Ya, saya tambahkan alih media. Ini penataan dan penyimpanan saya pisah jadi 2. Jadi semuanya kalau di atas tadi kan ini ada 6 kegiatan. Kenapa di bawah jadi 8 kegiatan? Ya. Yang tadi yang penataan penyimpanan dipisahkan jadi 2, udah jadi 7 tuh kegiatannya, tambah lagi 1 alih media menjadi 8. Kenapa alih media muncul di sini? Alih media ini umumnya muncul pada saat dia arsip aktif, ada alih media, ya, atau di arsip statis dia ada alih media. Di inaktif jarang, ya, jarang di alih media. Tapi memungkinkan apabila yang dikerjakan itu adalah berasal dari arsip yang tidak teratur. Kalau dari arsip yang tidak teratur, otomatis kan dia tidak masuk dulu di unit pengolah, tidak masuk dulu di arsip aktif, dia pasti belum di alih media, sehingga kita bisa mengalih media arsip inaktif yang berasal dari pengolahan arsip yang tidak teratur. Ya, jadi saya munculkan di sini alih media, walaupun di perka-perka ANLI itu tidak muncul alih media di inaktif, munculnya di aktif dan di statis itu ada alih media. Tapi dari pengalaman di lapangan, justru di inaktif juga ada yang di alih media, yaitu arsip pengolahan arsip yang tidak teratur, arsip kacau. Karena tidak melalui arsip aktif dulu, dia sudah tidak teratur dan numpuk, maka arsip aktifnya pasti belum di alih media. Ya. Sehingga akan kita anggap dilakukan alih media di sini, di proses pada saat yang sudah menjadi arsip inaktif. Ini sama nih urutannya ya, menyeleksi sampai nanti penggunaan. Jadi 8 kegiatan Bapak Ibu ya, 8 kegiatan dalam PAI. Ini baru strategi yang ke-1 nih, sesuai dengan aturan, sesuai aturan
kaidah yang ada tentang kearsipan. Diuraikan menjadi 8 kegiatan, ya. Mulai dari menyeleksi sampai nanti penggunaan atau pelayanan. Nah, ini juga ringkasan tentang PAI-nya, ya, tentang penataan dan penyimpanannya itu harus sudah masuk dalam retensi inaktif, ya. Yang kita kelola itu harus sudah masuk dalam retensi inaktif, jangan masih aktif atau yang sudah habis masa inaktifnya, ya, tidak masuk lagi. Kalau masih aktif dia di PAA, pengelolaan arsip aktif. Kalau sudah habis masa inaktifnya, ya mungkin musnah atau mungkin menjadi arsip statis, ya. Jadi yang kita kelola di PAI adalah yang sudah masuk, masih masuk gitu ya, atau dalam posisi retensinya masih inaktif, ya. Kemudian menggunakan surplus standar, ya, boxnya, kemudian juga folder. Ada yang tidak pakai folder, pakai kertas Samson atau kertas kissing dibungkusnya. Ada yang folder, kemudian ada yang pakai rak, ada yang pakai geser, lemari besi dan sebagainya, roll opaque dan sebagainya, berbeda-beda. Kemudian harus menggunakan prinsip asal usul. Jadi kalau misalkan sudah ini milik siapa, jangan dicampur atau milik si A dengan si B. Jadi itu asal usul seperti itu. Jadi si A campurlah si B, gitu ya. A dan B itulah organisasi sebelumnya, ya, unit pengolahnya, unit pengolah A dan unit pengolah B, jangan dicampur, ya. Itu asal usulnya harus jelas. Kemudian prinsip aturan asli. Aturan aslinya pada saat dia menjadi aktif itu seperti apa? Pada saat dia aktif aturannya seperti apa? Apakah dia pemberkasannya menggunakan alfanumerik? Apakah penggunaannya pemberkasannya menggunakan angka saja? Nah, ini diatur sesuai dengan aslinya. Itu kaidah-kaidah tentang. Jadi ini kaidah ya, kaidah-kaidahnya. Kalau yang tadi ini sesuai aturan, ya, sesuai aturan perundangan. Kalau ini umumnya kaidah-kaidah seperti ini. Nah, kita masuk ke nomor 1 dari 8, Bapak Ibu. Nomor 1 dari 8. Sekarang menyeleksi yang pertama. Menyeleksi arsip yang akan dipindahkan. Ini pekerjaan arsiparis mahir. Sama ya, tadi udah sampaikan. Ini pekerjaan arsiparis mahir, diingat-ingat lagi. Kemudian apa berikutnya? Memeriksa fisik berkasnya. Ingat Bapak Ibu, ini menyeleksi ini adalah pekerjaan yang teratur ya, artinya arsip inaktif yang teratur, ya. Menyeleksi berkas sudah ada. Ini kan posisi menyeleksi ini ada di unit pengolah, bukan di unit kearsipan, ya. Yang sudah arsip yang sudah masuk masa inaktifnya sudah habis, kemudian diseleksi masa aktifnya sudah habis, bukan masa inaktif, yang masa aktifnya sudah habis menjadi arsip inaktif, itu diseleksi untuk dipindahkan. Kenapa harus dipindahkan? Karena arsip inaktif tidak boleh disimpan di unit pengolah. Kalaupun belum ada unit kearsipannya, ruangannya harus terpisah. Ini ruangan arsip aktif atau tempatnya atau lemarinya harus terpisah. Ini lemari arsip aktif, ini lemari arsip inaktif. Kalau ada ruangan bagus, ruangan arsip aktif, ruangan arsip inaktif. Tapi kalau sudah punya unit kearsipan sendiri, maka dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan, arsip inaktifnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi memeriksa fisik berkasnya. Jadi arsip inaktif ini kan sudah memberkas, di aktifnya sudah memberkas. Jadi bukan memeriksa satu-satu, ya, tapi memeriksa fisik berkas secara umum sudah baik apa tidak, ya, masih baik apa tidak. Kemudian berikutnya, memberkasnya itu harus sesuai dengan klasifikasi arsip, ya. Jadi memberkasnya harus sesuai klasifikasi arsip. Ya, pada saat aktif kan diberkaskan. Pada saat aktif dulu diberkaskan, sesuai dengan klasifikasi memberkaskannya. Ya, kita periksa sesuai tidak, ya. Nah inilah kegiatan menyeleksi itu seperti itu, menyeleksi arsip inaktif yang akan dipindahkan. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan JRA, nilai guna. Kalau tidak punya JRA, nilai guna. Kalau tidak punya JRA, tidak tahu nilai guna juga, yang minimal tadi 5 kali, kurang dari 5 kali dalam setahun, itu arsip inaktif, ya. Kurang dari 5 digunakan, itu arsip inaktif. Jadi menentukan arsip inaktifnya itu sudah masuk menjadi arsip inaktif itu sudah berdasarkan JRA. Jadi misalkan di JRA-nya tadi arsip A aktifnya 2 tahun,
inaktifnya 3 tahun. Begitu habis 2 tahun, maka dia sudah masuk menjadi arsip inaktif. Jadi cek itu apakah udah habis 2 tahun apa belum. Ya, itu maksudnya ya, berdasarkan DRA. Dan sampai dia masih aktif, sudah dipindahkan. Begitu. Ya, dia masih aktif, masih sudah dipindahkan. Padahal dia masih aktif. Yang dipindahkan itulah yang inaktif, yang sudah habis masa aktifnya. Ya, kemudian dibuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Ya, dibuatlah daftar arsip yang dipindahkan. Setelah diseleksi semua, kemudian dibuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Kemudian daftar ini ada panduannya ya di Perka Anli nomor 23 tahun 2017. Bagaimana kolom-kolomnya ya. Dilihat. Kemudian tinggal diisi nanti sesuai dengan petunjuknya. Nah, selain kolom-kolom yang standar, jadi Perka 23 itu kolom-kolom standar. Kolom-kolom yang tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang nilainya dikurangi oleh tim penilai. Nah, kita boleh menambahkan, boleh menambahkan kolom yang standar. Ya, tapi mengurangi tidak boleh karena akan mengurangi nilai sebetulnya. Ya. Jadi yang dibolehkan menambah kolom. Dengan alasan apa? Alasannya untuk lebih efektif, efisien untuk tahap berikutnya. Ya, penggunaannya untuk tahap berikutnya, kolom-kolom yang baru itu. Misalkan dalam kolom yang standar tidak ada tanggal mulai inaktif. Kita tambahkan misalkan, perlu kolom tanggal mulai inaktif tanggal berapa nih? Kemudian ada juga retensi inaktifnya berapa tahun nih? Mau ditambahkan retensi inaktifnya. Kemudian tanggal mulai atau serahnya tanggal berapa nih? Nah, itu kan nanti bisa ditambahkan kolomnya. Ya. Silahkan, itu kreativitas masing-masing. Kalau jangan mengurangi yang standar. Jadi boleh penambahan kolom. Ya. Pada saat itu hasil akhir dari seleksi arsip inaktif adalah berupa daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu di Perka Anli nomor 23 ya, standar kualitas hasil kerjanya. Kemudian ada kolom-kolomnya, tabelnya, ada nomor, ada kode klasifikasi, ada nomor berkas ya. Kemudian ada uraian informasi arsip, maksudnya uraian informasi berkas. Kemudian ada kurun waktu, ada jumlah, ada tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan itu asli apa kopi ya. Kemudian ada keterangan nomor boxnya ya, ada nomor box berapa itu berkas ini, nomor berkas nih, nomor 1 yang kolom 1 berkas nomor 1 ini ada di box nomor berapa, misalkan 1 sampai 10 berkas ini ada di box 1 semua. Nanti begitu nomor 11 box 2 gitu ya, masuk box 2, nomor 21 box 3 dan seterusnya. Jadi ini keterangan nomor boxnya, karena kita memindahkan arsip inaktif itu dalam box ya, dalam box. Daftar dan arsipnya itu dalam box. Jadi ada daftarnya, kemudian ada arsipnya dalam box. Jadi boxnya ada 3, maka di sini dalam daftarnya ada 3 nomor box. Ya. Kan kemana dipindahkannya? Ke unit kearsipan. Gimana kalau nggak ada unit kearsipannya? Ya tadi bikin ruangan atau lemari khusus yang arsip inaktif, seolah-olah pindah dari ruang aktif ke ruang inaktif yang difungsikan sebagai unit kearsipan. Kan sebagai banyak yang belum punya unit kearsipan, yang penting mau membuktikan aja unit yang ada atau ruang yang ada difungsikan sebagai unit pengolah, sebagai unit kearsipan, sebagai lembaga kearsipan. Itu langkah-langkah yang harus diambil apabila belum punya, baik belum punya unit kearsipannya maupun lembaga kearsipan. Kalau tidak difungsikan, nanti siapa yang menangani? Tidak ada yang menangani dan tidak berjalan. Ujung-ujungnya arsip lain numpuk lagi di unit pengolah, ya, numpuk sehingga menjadi tidak efektif, efisien baik dalam tempat maupun dalam waktu pencarian. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk penseleksian itu hasil kerjanya adalah daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Kemudian ada batasan, ada ketentuan teknis, ada norma waktu. Nah, ada norma waktunya adalah 15 menit per nomor. 15 menit per nomor berkas. Maksimal 20 nomor per hari. Nah, Bapak Ibu kalau mau ini punya data ini nih, punya data 15 nomor per menit. Jadi kalau misalkan 4 nomor berapa menit Bapak Ibu? 4 kali 15 menit berarti 60 menit, 1 jam. 4 nomor itu. Nah, data ini gunakan untuk menyusun SKP dalam kolom waktu. SKP kan dalam target ya, target SKP. Sekarang ini lagi masa-masanya menyusun
Udah lewat harusnya menyusun SKP 2021. Targetnya saja kan, hanya bikin target. Ya. Kalau laporan yang 2020 kan harus sudah selesai semua. Yang ke Andri kemarin terakhir tanggalnya 26 Januari terakhir mengirimkan ke Andri untuk yang arsiparis Madya dan UT. Kemudian yang sekarang membuat target baru SKP-nya, kinerjanya untuk tahun 2021. Dalam target itu kan ada target kuantitas, ada target kualitas, ada target waktu, ada target biaya. Ada juga kolom, tadi ditanyakan ada kolom angka kredit. Ya. Kolom angka kredit itu kosongkan. Malah saya kan udah sering berkali-kali mengusulkan kolom angka kredit itu ganti dengan norma waktu ini. Isi dengan norma waktu. Misalkan kegiatan menseleksi arsip yang akan dipindahkan. Norma waktunya 15 menit per nomor. Itu mendingan ada itu dimasukkan, keterangan itu. 15 per nomor itu dimasukkan dalam kolom angka kredit. Judulnya diganti bukan angka kredit tapi norma waktu. Itu akan lebih informatif SKP-nya. Jadi atasan langsung tahu. Oh, ternyata nomor waktunya 15 menit per nomor. Nah, setelah tahu 15 menit per nomor, buat apa itu? Kemudian tentukan kuantitas, target kuantitas. Pertama tentukan target kuantitas. Dalam setahun itu, setahun waktu efektif yang 9 bulan itu tentukan. Kalau misalkan kita mentargetkan, targetnya jangan terlalu muluk-muluk, nanti kalau tidak tercapai nilainya kecil. Kira-kira akan tercapai saja. Misal 100 misalnya. Ya. 100 kuantitasnya 100 nomor berarti kan. Berapa waktu yang dibutuhkan? 100 nomor kali 15 menit. Berarti 1.500 menit. Nanti itu dibuat 1.500 menit itu berapa bulan jadinya? Per berapa bulan, 0, berapa bulan. Muncullah waktu nanti di situ baru muncul waktu. Jadi waktu dalam target SKP itu tidak asal-asalan 12 bulan semua kalau untuk fungsional ya, kecuali yang struktural tadi. Untuk fungsional itu ada norma waktunya, terutama yang arsiparis ya. Seperti ini. Setiap jenis pekerjaan ada norma waktunya. Jenis pekerjaannya. Terutama tugas pokoknya. Seperti seleksi ini 15 menit per nomor. Nah, jadi isi targetnya misalkan tadi 100 nomor, kemudian isi target kuantitasnya 100 nomor, target kualitasnya 100, pasti ya, target kualitas pasti diisi 100 semuanya. Semua kegiatan yang namanya target kualitas itu 100. Kemudian target waktu. Nah, target waktu itu diisi dari hasil perkalian. Saya ulangi, target waktu diisi dari hasil perkalian, norma waktu dikalikan dengan target kuantitasnya. Muncullah nanti target waktu. Dalam satuannya dari menit jadi konversi ke jam, dari jam konversi ke minggu, konversi ke bulan. Jadi muncullah bulan. Sekian bulan. Ya. Kalau lebih detail lagi memang harus materi khusus tentang SKP dan angka kreditnya ya. Apalagi angka kredit yang penyetaraan itu masih rame ya. Nah, ketentuannya tidak disampaikan secara detail. Tapi nanti kalau ada yang tanya, insya Allah nanti kita sampaikan juga untuk angka kredit yang penyetaraan. Nah ini berarti di luar konteks materi PAI ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, sedikit gambaran apabila kita akan memasukkan kerjaan seleksi arsip inaktif yang dipindahkan ke dalam target SKP di awal. Seperti itu. Nah, kemudian apakah satu kegiatan ini cukup? Nah, layak atau tidak kalau satu kegiatan? Tadi sudah disampaikan layak tidaknya SKP itu bukan dilihat dari jumlah pekerjaan, tapi dilihat dari penggunaan waktunya. Apakah sudah menyerap waktu yang disediakan selama 9 bulan, waktu efektif apa tidak? Kalau misalkan cuma targetnya 1000 misalkan, kita hanya mengerjakan satu kegiatan, misalkan seleksi saja, seleksi arsip inaktif yang akan dipindahkan. Kemudian target kuantitasnya hanya 1000. Norma waktunya adalah 15 menit per nomor. Maka target waktu kan tinggal dikalikan. 1000 kali 15 menit. Berarti kan 15.000 menit. 15 menit itu apakah nyampe 9 bulan? Kan bisa dikonversi itu. Tepatnya berapa bulan? Nah, kalau baru 2 bulan berarti belum layak. Ya, belum layak. Nah, supaya layak bagaimana? Bisa menambahkan. Tetap satu kegiatan tapi nambah kuantitasnya, jangan 1000. Coba 10.000 misalkan. Nanti jadi 9 bulan itu jumlahnya misalkan kalau hanya satu kegiatan. Atau jangan satu kegiatan.
kuantitasnya mau tetap 1000, berarti nambah jenis kegiatannya, tambah kegiatan yang kedua apa? Kegiatan ke satu seleksi, kegiatan keduanya apa? Ya, baru nanti ada kuantitas, ada norma waktu lagi dikalikan dapat bulan lagi. Jumlahkan bulannya. Kalau bulannya udah nyampe 9 bulan berarti ya udah layak nih. Nanti atasan tinggal tanda tangan ini udah layak. Jadi atasan itu harusnya punya standar ini layak atau tidak itu dari waktu yang diserapnya, ya, bukan dari jumlah pekerjaan. Di waktu yang diserap apakah ini layak atau tidak. Kemudian berikutnya sudah ya, ada format, kemudian ada bukti kerja. Nah, bukti kerja kan diminta nih nanti kalau di akhir tahun, fotokopi daftar arsip inaktif yang dipindahkan, fotokopinya saja. Apalagi sekarang Bapak Ibu tidak diminta fisiknya, tapi diminta file PDF-nya, ya. Kita di scan tanda tangan basahnya, kirim nanti file scan. Ya. Seperti saya menyerahkan ke Andri laporan kinerja 2020 itu hampir 530 halaman dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk PDF, semuanya dikirim ke Andri. Nah, jadi masalah juga dalam IT sekarang, email tidak itu hampir 45 megabyte. Email Google Drive, ya, email Gmail itu hanya Yahoo Gmail itu Yahoo paling 15 megabyte, batasi Gmail hanya 25 megabyte. Ini tidak bisa dikirim lewat email. Lewat WA bisa, ya, lewat WA bisa, lewat Telegram bisa, ya. Apalagi Telegram, kalau kita ngirim file lewat Telegram itu satu kirim bisa sampai 1,5, maksimal 1,5 gigabyte. Ya. Pengiriman lewat Telegram jauh lebih besar daripada pengiriman file di WhatsApp. Ya. Jadi Telegram bisa mengirim 1,5 giga, bukan mega ya, 1,5 gigabyte. Kemudian karena di email, karena yang data saya itu 45 megabyte, tidak bisa lewat Gmail maupun lewat Yahoo, ya. Tapi kan harus dikirim lewat email ke alamat emailnya Andri, ke tim penilai. Maka dikirimlah ke Google Drive. Dari Google Drive itu kemudian dikirimkan alamat link Google Drive-nya ke email Andri. Jadi begitu kira-kira ya teknik-tekniknya untuk melaksanakan sesuai dengan teknologi informasi yang ada sekarang. Lebih enak seperti itu, tidak harus mengirim fisiknya. Nanti kalau misalkan screenshot tinggal email lagi. Kebandingkan kalau misalkan ngirim fisik ada screenshot di sana nggak ketemu, ngirim fisik lagi repot lagi, ya. Harus fotokopi lagi sekian banyak. Ya praktis. Jadi alhamdulillah Andri sudah ngambil jalan sesuai dengan TI. Itu salah satu hikmah dari corona mungkin ya, karena kalau dikirim fisik takut tertular lewat pengiriman fisik itu, sehingga dikirimkanlah filenya saja yang PDF. Tapi begitu mengirim file PDF ada masalah, ya, filenya besar, ya, karena semua hasil scan. Gimana pemecahannya? Masing-masing silahkan. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, salah satunya seperti itu, pakai Google Drive. Nanti kirimkan alamat linknya lewat email. Kemudian yang kedua, tadi setelah seleksi, sekarang nomor 2 dari 8. Setelah diseleksi selesai, baru dipindahkan. Ini juga pemindahan dari mana? Dari arsip, dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kerjaan siapa? Pekerjaan arsiparis mahir. Harus dalam box, ya tadi udah sampaikan dalam box arsip. Diurutkan berdasarkan nomor boxnya. Kemudian daftar arsip inaktif yang dipindahkan, ada daftarnya, ada boxnya, ada arsipnya, ada daftarnya. Kemudian ada berita acara. Nah, pada saat penyerahan itu ada berita acara. Jadi nanti bukti fisiknya adalah pemindahan ini, selain daftar arsip inaktifnya juga berita acara. Berita acara yang lampirannya daftar arsip. Di berita acara lengkap 2. Untuk unit pengolah 1, untuk unit kearsipan 1. Jadi nanti unit pengolah apakah bisa mengakses yang sudah dipindah? Bisa. Jadi bisa meminjam kembali di unit kearsipan, ya. Kan itu keuntungannya. Unit pengolah tidak usah mengurus arsip inaktif, tapi dia bisa mengakses arsip inaktif miliknya yang dititipkan, yang dipindahkan ke unit kearsipan. Walaupun bahasanya pindahkan, tapi ini penitipan sebetulnya. Kita menitipkan di sana. Kita menyerahkan hak pengelolaannya kepada unit kearsipan. Tapi kita yang unit pengolah, yang menyerahkan, yang memindahkan, bisa mengakses, bisa. Itulah keuntungannya kalau mekanisme pemindahan itu dijalankan.
kita tidak usah ngurusin repot-repot arsip inaktifnya yang banyak, tapi kita bisa memakai. Kita tinggal pinjam, mau meminjam ini, tinggal disediakan oleh unit kearsipan nih, yang ini arsipnya. Kita kan punya daftarnya, mereka punya daftar, kita punya daftar, berita acara, sehingga lebih efektif. Di unit pengolah tidak penuh, tapi dipindahkan sementara ke unit kearsipan. Kemudian ada laporan. Nah ini ya, laporannya ada. Jadi bukti fisik yang diminta pada saat pekerjaan pemindahan arsip inaktif ini oleh Arsiparis Mahir itu laporan yang lampirannya itu adalah berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Ya, dan juga harus diperhatikan sarkas pemindahan ya, seperti transportasi pemindahan, SDM-nya bagaimana, kemudian yang angkut siapa, itu disiapkan ya, sarkas pemindahannya. Tapi yang jelas dalam bentuk laporan. Tapi kalau yang tadi yang seleksi tidak laporan, yang seleksi itu adalah hanya daftar saja, daftar arsip yang seleksi yang dipindahkan. Tapi kalau pemindahan, laporan pemindahan kemudian dilampirkan dengan berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan. Nah ini Bapak Ibu ya, SKHK-nya, standar kualitas hasil kerjanya di Perkandi 23/2017 ya. Norma waktu, nah ini norma waktu ini, hasil kerjanya berupa laporan dan berita acara pemindahan. Berita acara ada lampirannya, daftar arsip yang dipindahkan. Jadi ada 3 macam, laporan, berita acara, dan arsip. Norma waktunya Bapak Ibu 5 hari kerja per laporan. Yang buat laporannya itu ada norma waktunya 5 hari kerja. Nah yang jadi 5 hari kerja ini laporan saja atau ada proses pemindahannya. Nah ini yang tidak ditulis di sini ya, tidak dituliskan di sini. Norma waktu itu apa? Norma waktu itu norma waktu laporan, karena di sini pelaporan. Tapi logikanya, menurut hemat saya, 5 hari kerja ini adalah pemindahan dan pembuatan laporan. Jadi sudah laporan itu berarti sudah selesai dipindahkan juga dengan pemindahannya. Itu 5 hari kerja. Walaupun sebetulnya kan tinggal memindahkan saja, tinggal nanti begitu nanti sampai ke unit kearsipan tinggal diperiksa oleh unit kearsipan betul tidak sesuai tidak antara daftar dengan teknik. Jadi beres, 2 hari beres kalau untuk pemindahan. Bikin laporannya total 5 hari itu dengan pemindahan tadi, 5 hari kerja. Laporan. Jadi ini misalkan bulan Januari targetnya mau memindahkan di 1 laporan. Nanti bulan April mau memindahkan lagi 1 laporan lagi. Jadi target setahun mau berapa laporannya? Misalkan. Ya. Jadi dibikinlah nanti di SKP sekarang nih. Oh target pemindahan ini tentunya ini pemindahan itu menunggu pekerjaan dari seleksi. Kalau yang seleksi nggak ada, apa yang dipindahkan gitu kan? Jadi kita menunggu pekerjaan yang seleksi. Walaupun sama-sama Arsiparis ahli mahir, ahli Paris mahir. Jadi Bapak Ibu ya, itu kira-kira untuk pemindahan. Ini laporannya nih pemindahan, daftar isinya ada pendahuluan, ada hambatan, penutup, fotokopi berita acara pemindahan. Ini mau saya tulis sekalian yang arsipnya tentunya ya. Buang aja. Sekalian. Nah ini berita acara, contohnya berita acara pemindahan arsip inaktif yang tinggal dilihat di Perkandi 23. Sekarang kegiatan nomor 3. Setelah dipindahkan, tadi nomor 1 seleksi di mana, di unit pengolah. Kemudian nomor 2 pemindahan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Jadi sekarang ceritanya sudah nyampe unit kearsipan, arsip inaktifnya. Nah, yang nomor 3 namanya penataan, yang sudah diterima itu arsip diterima dari pemindahan, ditata lah di mana, di unit kearsipan. Namanya kegiatan penataan arsip inaktif. Ya. Ini adalah kegiatan dari Arsiparis penyelia. Ya, kalau tadi seleksi sama pemindahannya Arsiparis mahir. Tapi kalau penataannya Arsiparis penyelia. Ya. Nah ini Bapak Ibu ada 2 macam yang masuk ke unit kearsipan itu. Yang pertama yang sudah ada daftarnya. Ya, ada daftar ini berarti yang tadi melewati kegiatan nomor 1 dan 2.
Ini kan nomor 3 nih sekarang, penataan arsip inaktif. Sudah ada daftarnya berarti sudah melewati kegiatan 1 dan 2. Ada juga yang di bawah ini yang belum mempunyai daftar. Ini yang disebutkan arsip kacau di sini. Dia tidak melewati kegiatan 1 dan 2, tidak ada yang ngolah seleksi. Jangankan seleksi, inaktif. Arsip aktifnya saja nggak diolah misalnya. Numpuk saja di satu di ruangan, bukan ruangan juga mungkin ya, bukan ruangan arsip, di gudang mungkin ya. Kadang-kadang di gudang juga. Ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan penataannya itu. Penataan arsip yang sudah ada daftarnya, ada penataan arsip yang belum ada daftarnya, dengan kata lain arsip kacau lah dalam tanda kutip. Tidak disebut. Ini kan bahasa lemesnya, bahasa halusnya yang belum ada daftarnya. Bahasa kasarnya arsip kacau. Balau. Kenapa, Pak? Nah, sekarang kacau balau. Iya, kacau balau. Tambah balau lagi itu ya, lebih kasar lagi. Kacau balau. Nah, sekarang kita bahas yang tadi ya, yang apa? Yang ada daftarnya. Menata arsip yang ada daftarnya. Ini ada 3 kegiatan, ya. Kalau yang ini, yang belum ada daftarnya gimana? Nanti ini ada 8 kegiatan lagi, nanti di bawah. Ya. Kegiatan, kurang K. 8 kegiatan. Di bawah nanti ya, dalam slide berikutnya. Tapi ini ada 3 kegiatan yang sudah ada daftarnya pada saat penataan ini. Pertama, pengaturan fisik arsip. Kedua, pengolahan informasi arsip. Ketiga, penyusunan daftar arsip inaktif. Nah, yang pengaturan fisik arsip, apa saja? Ini penerimaan pemindahan, ya kan ada serah terima nih tadi yang memeriksa terima, ya, terima dari arsip dari unit pengolah, dapat berita acara juga rangkap 1, dapat daftar arsip inaktifnya rangkap 1 juga. Di sini penerimaan, kalau dicek sesuai dengan antara daftar dengan fisik udah cek sesuai. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada penataan arsip dalam box, ya. Kemudian di boxnya ini kan ada nomor-nomornya. Berikutnya nomor boxnya dibuat nomor box dan label. Kemudian yang terakhir penempatan box sesuai dengan asal usul. Jadi misalkan ini unit kearsipan 1, misalkan unit kearsipan A lah, unit kearsipan A yang menerima arsip dari unit pengolah B dan dari unit pengolah C. Saya ulangi, unit kearsipan A menerima arsip inaktif dari unit pengolah B, dari unit pengolah C, dari unit pengolah. Maka unit pengolah B itu sebelumnya sudah pernah ngasih. Unit pengolah B sudah ngasih sebelumnya, tahun kemarin sudah ngasih. Nomor terakhirnya nomor 20, nomor boxnya di raknya arsip inaktif di unit kearsipan nomor 20. Maka kalau unit arsip B nanti ngasih lagi ke unit kearsipan, maka nomor boxnya itu nomor 21 nyambung. Walaupun pada saat diterima dari unit pengolahan bukan nomor 21. Ya. Tapi nomor 1 sampai nomor 20 misalkan. Nomor 1 cuma sampai 10 saja kalau cuma 10 box. Nah, 1 sampai 10 box itu kemudian nanti dirubah lagi nomornya oleh unit kearsipan supaya nyambung dengan nomor sebelumnya. Nah, sebelumnya udah sampai 20, datang lagi yang baru nih di nomor 21. Dan dalam unit pengolah yang sama, unit pengolah B tadi, ya, tidak boleh nyampur antara unit pengolah B dengan unit pengolah C pemilik arsipnya awalnya. Jadi harus ada pemisahan. Itu yang disebut dengan prinsip asal usul, ya, prinsip asal usul, ya, principle of provenance, ya, principle of provenance, prinsip asal usul, ya. Ini kaidah-kaidahnya nih. Jadi jangan digabung antara yang dari unit pengolah A dengan dari unit pengolah B. Nanti nomornya tinggal disambung, dilanjutkan nomornya, nomor yang sudah ada, ya, nomor boxnya. Jadi pada saat dia nerima mungkin 10 box, sebelumnya sudah ada 20 box. Nah, yang 10 box kan dia terima dari unit pengolah nomor 1 sampai 10. Tapi sebelumnya udah ngasih 20 box. Maka yang nomor berikutnya adalah boxnya diganti, bukan nomor 1 sampai 10 tapi 21 sampai dengan 30. Jadi nyambung gitu ya. Dalam lokasi unit pengolah yang sama di raknya. Nama raknya itu unit pengolah A, unit pengolah B, unit pengolah C, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya, jelas ya, itu yang dimaksud dengan prinsip asal usul. Jadi tidak boleh nyampur
nomornya tinggal disambungkan nanti. Jadi ada penataan arsip dalam boxnya, ya, kemudian nomor boxnya diberikan dan labelnya dalam labelnya, ya. Dalam label box ini kan ada identitas boxnya ini ada nomor berapa, kemudian pemiliknya siapa, tentang apa, ya. Kemudian penempatan. Nah, bagaimana menempatkannya? Tinggal nyambung saja yang sudah ada. Tapi kalau yang belum ada, baru pertama kali, maka nomor box yang nomor 1 itu yang sudah di unit kearsipan itu mulai dari umumnya, mulai dari atas kiri, ya. Atas kiri terus ke kanan 2, baru nanti di bawah sampai 4, misalkan atau sampai 10, nomor 11-nya di bawahnya terus mengular ke bawah. Ya, nanti ada gambarnya. Kemudian pengolahan informasi arsip. Ini daftar informasi tematik diolah, ya, dari arsip yang ada, dari setiap pengolah arsip, maka dibuatlah daftar arsip tematik sesuai dengan tema-tema, ya. Daftar informasinya tentang apa saja, apakah misalkan tentang penerimaan mahasiswa baru, ya, atau tentang pembayaran pajak, sebagainya. Kemudian ini hasil dari daftar informasi tematik ini bisa digunakan oleh internal maupun untuk publik, ya. Tentunya ini pakai pedoman SKKA, ya, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Siapa yang boleh berhak ini diatur oleh siapa saja, itu diatur di SKKA, bukan atas kemauan individu, tapi berdasarkan peraturannya, peraturan rektor atau peraturan bupati, gubernur, dan sebagainya. Kemudian penyusunan daftar arsip inaktif. Nah, dibuatlah nanti daftarnya lagi nyambung dari daftar yang sudah ada berdasarkan daftar pemindahan, kemudian nomor definitifnya, kode dan box dan nyambung lagi dengan nomor yang sudah lama. Kemudian ada pembaharuan daftar diperbarui. Nah, misalkan asalnya tadi daftarnya baru 20, datang lagi 10, maka nyambung dan nomor 21, ya, diperbarui daftarnya. Nomornya di nomor baru, nomor 21 sampai 30. Nah, datang 10 box. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang masuk, ini yang teratur, ya, yang teratur seperti itu. Beres kan nanti udah ditata di box, udah jadi daftarnya. Daftar itu nanti sebagai sarana untuk temu kembali, beres, disimpan. Disimpan selama berapa lama di unit kearsipan, ya, selama masa inaktifnya di dalam JRA, sampai yang 2 tahun, 1 tahun, ya, 3 tahun, tergantung retensi inaktifnya di JRA berapa tahun. Udah simpan, beres penyimpanan, nanti disimpan, nanti ada penyimpanan. Ini baru penataan saja. Kemudian sekarang yang belum ada daftarnya bagaimana, ya? Belum ada daftarnya, ini arsip kacau. Kalau Bapak tadi bilang kacau balau, ya. Nah, penataan arsip inaktif yang belum ada daftarnya atau arsip kacau, ya. Jadi yang pertama ini ada 8 langkah. Pertama, survei. Kedua, membuat daftar ikhtisar arsip. Ketiga, membuat skema pengaturan arsip. Kemudian rekonstruksi, deskripsi, kemudian manuver, kemudian penataan arsip dan box, kemudian daftar arsip inaktif. Sama ujungnya daftar arsip inaktif, ya. Yang teratur maupun yang tidak teratur sama ujungnya daftar arsip inaktif. Tapi Bapak Ibu, di sini pada saat survei, ya, kita harus menentukan yang pertama adalah volume, ya. Nanti muncullah proposal. Volume masuk nanti ke proposal, kemudian jenis arsip masuk ke proposal, ya. Kemudian, nah, yang paling utama memang volume. Volume ini yang akan menentukan nanti besarnya sumber daya yang diperlukan. Apa sumber daya? Dana. Sumber daya apalagi? Orangnya, berapa orang yang diperlukan? Apalagi ruangan, besarnya ruangan yang diperlukan untuk mengolah kalau misalkan volumenya banyak. Nah, sekarang volumenya bagaimana ngitung volume, Bapak Ibu? Dasarnya dalam kearsipan itu sebetulnya ukuran jumlah arsip itu adalah ml, meter linear. Atau kadang jemput ada juga meter lari. Sama-sama singkatnya ml. Meter linear, meter lari. Ya. Gimana sih 1 meter linear itu? 1 meter linear itu berarti arsip dijajarkan, misalkan arsip, ya, ini arsip, kemudian diberdirikan begini, kemudian dijajar ke sini sampai 1 meter. Nah, itu berarti 1 meter linear, lurus. Ya, ukuran satuan dari arsip itu 1 meter linear. Kalau arsip ini dijajarkan, bukan ditumpuk ke atas,
ditumpuk ke atas juga boleh sih, 1 meter ke atas biasanya sama aja. Tapi kan nanti takut jatuh, nanti kena angin atau kena goyang-goyang jatuh berantakan. Jadi di samping itu bisa disandarkan dulu ke tembok, kemudian diurutkan ke sampingnya, tumpuk terus sampai memanjang sekitar 1 meter. Itulah 1 meter linier dari arsip tersebut. Itu gambaran fisiknya 1 meter linier. Nah sekarang kalau arsip kacau, ada numpuk-numpuk di gudang, segudang gitu, gimana harus ini dulu? Apakah harus dijajarin dulu? Repot, ya. Bisa. Maka ada istilahnya pendekatan berdasarkan volume, ya, volume dengan panjang kali lebar kali tinggi, meter kubik dari meter kubik, ya. Jadi kira-kira sesuai dengan pengukuran berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tinggi dari tumpukan itu, ketemulah nanti volume arsip. Misalkan 10 meter kubik. Nah, dapat data 10 meter kubik nih setelah hasil survei. Kemudian 10 meter kubik itu dikonversi menjadi meter linier. Bagaimana caranya? Setelah dihitung-hitung, dikubur 1 meter kubik itu setara dengan 12 meter linier. Ya, Bapak Ibu, 1 meter kubik itu setara dengan 12 meter linier arsip. Jadi kalau ada 10 meter kubik, maka tinggal 10 kali 12. Jadi 120 meter linier. Ya, yang 10 kubik itu 120 meter linier. Nah, dari 120 meter linier ini nanti dikonversi lagi menjadi berapa biayanya, berapa orang nanti, ya, berapa sumber daya yang lain. Ada peraturannya, ada PP-nya kalau untuk ANRI, ya. Biaya untuk arsip kacau itu per meter liniernya ada yang 350.000, yang sangat kacau. Itu PP-nya ada. Kemudian kalau yang semi lah di bawahnya 250.000 per meter linier. Ya. Jadi ngitungnya per meter linier standar PP-nya itu, bukan meter kubik, ya. Makanya dari meter kubik dikonversi ke meter. Nah, muncullah nanti proposal. Nah, proposal sekian meter linier, oh kira-kira udah kebiasaan nih 1 meter linier itu biasanya misalkan 1 hari selesai. Kalau misalkan ada sekian, beberapa hari biayanya sekian. Nah, muncullah proposal. Nah, kemudian proposal ini itu sebetulnya adalah tupoksi pencipta arsip ya, untuk ini ya, isinya itu ya. Kemudian ada jumlahnya, kemudian medianya seperti apa, kurun waktunya, kondisi fisik arsip, sistem pemberkasnya seperti apa, kebutuhan sumbernya seperti apa. Ini kira-kira isi dari proposal. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar irtisal arsip, kira-kira ringkasan arsipnya itu, ya, acuannya untuk pemindahan, untuk evakuasi, mau dipindahkan itu ke tempat penataan. Kira-kira ada berapa meter kubik tadi ya, kemudian berapa dus gitu dari meter kubik itu bisa aja di sini. Daftar irtisalnya itu mungkin bukan meter kubik lagi, tapi lebih rinci dari meter kubik. Tapi kalau tadi kan 10 meter kubik, mungkin ada lebih rinci lagi. Daftar irtisal arsipnya itu ada 10 karung, misalnya kalau dikarungin kalau parah 10 karung, kemudian 15 dus, kemudian ada 30 ikat. Nah itu di sini. Di dalam daftar ikhtisalnya kira-kira seperti itu dulu, kasar dulu. Nanti ini dipindahkan. Misalkan yang dipindahkan yang ikatan dulu, pindahkan ke tempat penataan. Ya. Dikasih nomor tuh, nomor ikatan 1 sampai 30. Pindahkan satu-satu, nanti dikerjakan ke sini ke tempat penataan. Baru beres yang diikat nanti yang dalam dus. Baru terakhir nanti misalkan yang yang dalam kardus misalkan ya. Nah, Bapak Ibu, output dari arsip kacau ini tidak semuanya arsip inaktif, Bapak Ibu, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama itu bisa jadi dia non arsip, ya. Arsip kacau itu isi dari arsip kacau. Kemungkinan yang satu arsip non arsip, yang lainnya arsip. Ya, arsip ini dipecah lagi. Ada mungkin saja ada arsip aktif, walaupun kemungkinan kecil ya, karena udah lama-lama. Mungkin ada arsip inaktif, mungkin juga ada arsip yang sudah waktunya musnah, mungkin juga ada arsip yang permanen. Jadi ada 5 macam. Ada 5 macam isi dari arsip kacau itu. 1 non arsip,
Kedua, yang sangat kecil peluangnya arsip aktif, tapi tidak kita hilangkan kemungkinannya arsip aktif. Ketiga, arsip inaktif. Keempat, arsip musnah. Kelima, arsip statis. Ya, itu dipilah-pilah, ya dipilah-pilah. Nah, direkonstruksi itu nanti ada di tahap keempat, yang rekonstruksi di pemilahan. Itu nanti yang kita olah itu hanya yang inaktif saja. Kalau untuk inaktif, jadi masing-masing nanti setelah kita pilah-pilah, kalau ada yang aktif, kalau yang non aktif, yang non arsip kan tidak usah di ini lagi lah, langsung dimusnahkan non arsip. Tapi kalau arsip aktif nanti dibuat daftar arsip aktif. Yang inaktif dibuat daftar arsip inaktifnya. Yang musnah dibuat daftar arsip musnahnya. Yang statis dibuat daftar arsip statis. Nah, yang aktif, kalau misalnya ada yang aktif, diserahkan nanti daftar ke unit pengolah yang sesuai. Yang inaktif disimpan di unit kearsipan. Yang musnah dimusnahkan oleh unit kearsipan. Kemudian yang statis diserahkan ke lembaga kearsipan. Karena kita berbicara di sini ada tentang arsip inaktif saja, maka anggaplah yang lain sudah diserahkan semua, tinggal arsip inaktif saja, ya. Yang lainnya, yang non arsip, yang aktif, yang musnah, yang statis sudah diserahkan semua. Tinggal yang inaktif yang ada di sini yang dikelola tinggal yang inaktif saja. Maka nanti dibuatlah skema pengaturan arsip inaktifnya, ya, berdasarkan klasifikasi, ya. Misalkan bisa berklasifikasi atau bisa berdasarkan struktur organisasi, bisa berdasarkan tupoksi, ya. Yang paling gampang kalau sudah punya klasifikasi, berdasarkan klasifikasi saja. Skema sementara, ya, pengaturan sementara. Kemudian dikelompokkan fisik dan informasi untuk membuat kartu deskripsi. Ya. Kartu deskripsi ini adalah identitas dari berkas yang ada. Kita memberkaskan. Kemudian ada rekonstruksi. Setelah dibuat skema, ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini bahasa lainnya pemilahan. Pemilahan pertun, mana arsip tadi. Kemudian pemberkasan, diberkaskan sesuai dengan tema, ya. Bisa berkas series nantinya. Berkas bisa series. Bapak Ibu, Pak Edi, itu mohon izin, ya. mau mengingatkan, Ya. waktu kita tinggal 10 menit untuk materi, jadi nanti akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih, Pak. Ini slide berapa ini? Ini baru kegiatan berapa tadi? Kegiatan 3 ada 8. Ya apa-apa lah, nanti Bapak Ibu globalnya udah pada ngerti dasar-dasarnya ini. Kemudian nanti bisa baca sendiri juga. Filenya kan nanti di-share oleh panitia maupun rekaman, ya, rekaman Zoom-nya mungkin direkam juga oleh panitia. Lanjut. Kelihatan nggak Pak gambarnya Pak? Masih di tabel penataan arsip inaktif yang belum ada daftarnya. Oh iya. Ya, ya. Oke. Kemudian ini rekonstruksi, pemilahan, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini perekaman isi operasinya seperti apa, menjadi kartu deskripsi. Kalau zaman manual dulu ya. Nah, sekarang deskripsi ini lebih diganti oleh Excel saja udah bisa, nggak usah pakai kartu lagi. Yang penting ada nomor sama kolom-kolomnya. Kemudian manuver. Manuver ini penggabungan yang sesuai dengan masalah yang sama. Ya. Kemudian nanti dikasih nomor definitif, ada nomor sementara, ada nomor definitif. Kemudian ada penataan arsip dalam box, ya sama seperti yang teratur, dimasukkan ke dalam box. Kemudian nanti baru muncul daftar arsip inaktif. Ya. Sama ujungnya yang teratur daftar arsip inaktif, yang tidak teratur pun daftar arsip inaktif. Ya. Oke, nah ini penataan, ya, norma waktunya 10 menit per nomor. 10 menit per nomor. Nomor apa? Nomor berkas, ya, bukan nomor item. Bapak Ibu, berkas adalah gabungan dari beberapa item. Kalau series gabungan dari beberapa berkas.
Berkas adalah gabungan dari beberapa item yang sejenis masalahnya. Ya. Kalau series gabungan dari beberapa berkas. Ada font dan sebagainya makin besar. Format data arsip inaktifnya, ya, ini bisa kolom-kolom minimal seperti ini. Kita lihat di perka Andi 23-2017 ataupun yang Andi nomor yang tentang pemeliharaan arsip dinamis nomor 19 tahun 2018. Ini arsip yang teratur, tadi ringkasannya seperti ini, ya. Ini ringkasan arsip inaktif yang tidak teratur. Ini contoh dari skema sementara kepegawaian, misalnya dibuat skema sementara seperti ini. Kita pakai yang gampang berupa pola klasifikasi. Ini contoh kartu deskripsi seperti ini, ya. Nah, ini kegiatan 4, penyimpanan. Kegiatan 4 ini penyimpanan, ini masuk arsip baris penyelia juga, ya. Berdasarkan daftar arsip inaktif, dulu berdasarkan nomor box, mulai dari rak paling atas kiri, kemudian disimpan selama periode arsip inaktifnya. Nah, ini kalau pakai folder, ya, pakai folder disimpan dalam folder seperti ini. Kalau pakai box, ada box besar, ada box kecil. Box kecil itu lebar 10, box besar lebar 20, tinggi sama panjangnya sama. Nah, ini boxnya. Kemudian ini contoh penomoran, ya. Penomorannya 05 itu gedung, 9 itu nomor rak, 2 itu baris keberapa dalam rak, 11 nomor box, ya. Boxnya boleh. Kemudian ini penataannya dalam rak, 1 di atas, kemudian terus 9, 10, 19, 20 ke bawah, mengular sampai nanti nomor ini nomor 79 terakhir di bawah. Inilah kira-kira tampilannya kalau udah disimpan, ya. Jadi dalam box, ya, arsip inaktif itu dalam box seperti ini. Kalau arsip aktif masih di folder-folder dalam filing cabinet. Tapi begitu masuk inaktif, dia mulai masuk box, nanti yang statis pun masuk di box, ya. Di inaktif sama statis di box, kalau yang aktif itu pakai folder di filing cabinet. Ini ada pakai lemari besi atau opaque, kalau tidak pakai rak lebih bagus lagi. Ini yang kelima, alih media, digitalisasi, ya. Kegiatan kelima. Ini pada arsip yang otentik, bagaimana teknis penilaiannya. Daftarnya juga, ada berita acara juga, ya. Ada berita acara, ada daftar arsip yang digitalisasi. Autentikasi itu adalah pemeriksaan apakah sesuai dengan aslinya, ya. Apa yang diperiksa? Strukturnya, konten, konteksnya. Struktur, konten. Ya, baik arsip fisik maupun arsip digital hasil alih media maupun arsip yang terlahir. Jadi yang diautentikasi itu ada 3 macam, Bapak Ibu, ya, jenis arsip yang diautentikasi. Ada arsip fisik. Ini pekerjaan di waktu jadi arsip aktif, dia diautentikasi, ya. Kemudian ada juga hasil alih media. Kita scan arsip fisiknya, kemudian kita autentikasi file digitalnya. Berarti ini beda, ya. Ini arsip fisik, ini arsip media. Kemudian yang ketiga adalah yang arsip memang terlahir sudah digital, tidak ada arsip fisiknya. Ini pun diautentikasi, ya. Teknisnya nanti sebetulnya harus ada materi sendiri tentang autentikasi maupun tentang digitalisasi. Nah, cukup waktunya. Ini banyak tentang digitalisasi. Ini ada berita acara alih media, ya. Alih media itu dari scan itu alih media. Scan itu berarti dari media fisik, dari media kertas ke media elektronik, alih media. Sebaliknya kalau dari elektronik ke kertas, namanya ngeprint atau mencetak, itu juga alih media, ya. Ngeprint itu alih media dari elektronik ke kertas. Scan itu alih media dari kertas ke elektronik, sama-sama alih media. Tapi kita lebih cenderung alih media itu ke scan saja. Kemudian ada daftar arsipnya, ya. Daftar arsip hasil digitalisasinya seperti apa ini, ya, mulai dari pencipta arsip sampai dengan keterangan. Ini contoh, ya, daftar arsip media. Contoh daftar arsip alih media, ya, dari mulai nomor sampai keterangan. Kemudian teknik digitalisasi harus berapa resolusi minimalnya, ya, 300 dpi minimal,
formatnya, kompresinya bagaimana, kemudian kesinambungan perangkatnya. Jadi baca atau tidak selama berapa tahun nanti harus diperhatikan juga. Jadi ini ada istilahnya pengelolaan arsip digital yang otentik. Jadi bukan digital saja nanti, arsip digital saja. Kita udah masuk era nanti ke depan itu, sekarang masuk pengelolaan arsip digital, titik. Ya, tapi ke depannya kita harus siapkan namanya pengelolaan arsip digital otentik. Jadi sudah digital itu sudah betul-betul otentik, ya, tidak diragukan lagi, ya. Kemudian ini autentikasi arsip, ya. Autentikasi arsip itu ada struktur, ada konten, ada konteks. Tadi sudah disampaikan. Meliputi format, konten, konteksnya, dan ada legalisasi. Yang beda antara autentikasi dengan legalisasi. Kalau legalisasi hanya untuk sesuai dengan aslinya saja. Jadi ditandatangan, dilegalisir sesuai dengan aslinya. Ini untuk fotokopi, untuk hasil alih media itu dilegalisasi sesuai dengan aslinya. Bedanya. Nah, ini ringkasannya tadi, ya. Ini masa simpan Bapak Ibu. Yang paling lama itu mikrofilm sampai 500 tahun. Kemudian kertas yang bebas asam itu 300 tahun. Kemudian kertas biasa itu 20 sampai 30 tahun. Nah, kemudian yang elektronik nih seperti hard disk, ya. Sekarang hard disk eksternal, flash disk itu harus dilihat setiap 3 tahun. Masih ada atau tidak, masih dibaca atau tidak, alat bacanya masih ada atau tidak. Sekarang kan CD, DVD sudah jarang alat bacanya. Sekarang udah pakai hard disk eksternal, pakai flash disk. Mungkin 2 tahun lagi udah ganti lagi modelnya. Yang nyambung pakai sekarang, yang nyambung ke handphone dan sebagainya. Sekarang kegiatan ke-6, mengolah dan menjadikan arsip menjadi informasi. Ini arsipalis penyelia, ya. Ini terkait dengan SIKD, terkait dengan JIKN, harus telah dipublikasikan dalam JIKN, ya. Ini format standarnya, standar kualitas kerjanya. Ada norma waktu juga, ya, 15 menit per nomor. Ada format tabelnya di bawah. Kemudian yang ke-7, melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip inaktif. Ini arsipalis ahli pertama. Ini juga harus dibagi-bagi mana informasi yang terbuka, mana informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang KIP. Juga memanfaatkan JIKN. Apa JIKN? Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Ini standarnya, SKHK-nya, standar kualitas kerja di Perka 23 2017. Ini kegiatan 8 terakhir, pelayanan. Nah, Bapak Ibu, pelayanan itu untuk yang berhak. Siapa yang berhak ini, ya? Ini yang dikasih contreng ini, ya. Kalau misalkan klasifikasi keamanannya terbuka atau biasa, semuanya berhak mengakses. Siapa yang bisa berhak mengakses semua itu maksudnya? Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal eksternal, publik maupun penegak hukum. Tapi kalau terbatas, maka pelaksana kebijakan dan publik tidak bisa akses. Apalagi rahasia maupun sangat rahasia itu tidak bisa akses, ya, baik pelaksana kebijakan maupun publik. Jadi yang disebut dengan pedomannya adalah SKKAA, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Ini salah satu pedoman PAD, ya, harus dipunyai TND, KA, JRA, SKKAA. Patokannya ke sini. Kalau di sini dinyatakan rahasia, ya rahasia. Kalau dinyatakan terbatas berarti publik tidak boleh akses, ya. Patokannya ini. Terusnya ini Bapak Ibu bisa dibaca tingkat klasifikasi rahasia itu seperti apa, sangat rahasia, terbatas, biasa. Nah, selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan nanti dilanjutkan dengan jawab, kita saling sharing saja. Mungkin ada pertanyaan yang tidak harus dijawab oleh saya, bisa teman-teman yang lain menjawab, silahkan, ya. Lupa, Pak Muhammad. Ya. Terima kasih Pak Edi yang telah memberikan materinya. Luar biasa, ternyata ada lebih 70 slide ya Pak, ya. Kita masuk aja langsung ke sesi tanya jawab. Di sesi yang pertama saya akan memanggil Bapak Ibu seperti yang di materi yang pertama. Silahkan nanti disebutkan nama dan asal instansinya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Ibu Erniati D. Ada Ibu Erniati? Silahkan Bu, langsung bertanya ke Pak Edi. Dalam permanen itu kira-kira berapa tahun lagi habis? Nah, terus pertanyaan yang kedua terkait tadi dengan kode KP 12 yang statusnya inaktif 2 tahun musnah.
Tapi kalau SK itu dimasukkan dalam pegawai. Nah, yang saya di sini kan biasanya kepegawaian itu kan SK tersendiri. Kan biasanya dua arsip Pak ya, untuk kepegawaian tersendiri dan satu sudah dimasukkan dalam pegawai. Setelah dilakukan penyeleksian, apakah boleh kepegawaian untuk kami arsipan itu musnahkan gitu Pak. Nah, yang kedua terkait dengan prinsip atau provenance ini, apakah penyimpanan dalam lemari itu harus bisa, contoh ruangan sendiri, bidang tempat sendiri, atau bisa dilakukan nanti sesuai dengan box yang mana yang duluan masuk di record center ini Pak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Ya, langsung Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Ini Jalilan ya. Iya Pak. Kalian ikut yang acara Dilan nggak Bu? Iya ikut Pak. Bisa konsultasi sama Bapak juga. Ya. Pertama pertanyaannya tentang seleksi, kemudian ketemu arsip permanen. Kenapa suaranya mengulang ya? Jauh. Nah. Jadi seleksi ini tidak mungkin ketemu arsip yang permanen kalau memang suaranya terdengar nggak Bu? Jelas Pak. Dengar Pak. Dengar nggak suara saya Bu? Ya terdengar. Kalau di saya ini feedback, jadi mengulang-ulang suaranya. Bentar. Dikitnya bagus Jadi Pak. seleksi itu bagus ya. Jadi seleksi itu sebetulnya arsip yang teratur, ya, bukan di kegiatan yang tidak teratur, tapi yang teratur. Dia sudah teratur, sudah dari aktifnya sudah diberkaskan, kemudian habis masa aktifnya dia menjadi inaktif, seleksi. Ya, seleksi habis masa aktifnya, diseleksi mana yang akan habis masa inaktifnya. Ya, kalau diseleksi mana yang sudah menjadi arsip inaktif. Begitu nanti dari arsip aktif, seleksi mana yang menjadi arsip inaktifnya atau mana yang sudah habis masa aktif. Ya. Jadi itu sebetulnya belum permanen, belum ada yang permanen. Dia masih posisi di aktif, kemudian dia habis masa aktifnya dia ke inaktif. Gitu ya. Kalau ketemu yang permanen, kalau seandainya ketemu yang permanen, berarti dia kelamaan itu di aktifnya, gitu ya, nggak ke bawah. Waktu pindah sebelumnya nggak ke bawah, harusnya udah dipindahkan ke aktif ke inaktif dulu. Oh baru sekarang dipindahkan, bisa jadi begitu. Kalau memang ketemu yang permanen, makanya diseleksi lah. Mungkin juga bisa ada arsip yang kelamaan tidak dipindahkan dari unit pengolahnya, aktifnya jauh melebihi, misalkan aktifnya 2 tahun, dia baru ingat yang ini dipindahkan baru tahun kelima, udah habis juga masa inaktifnya dan permanen. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi umumnya seleksi itu adalah yang teratur, yang sudah teratur. Jarang sekali ketemu seperti itu, tapi memungkinkan ada, walaupun jarang. Jadi kalau memang ketemu arsip yang permanen, maka dipisahkan. Itu menjadi daftar arsip yang statis, kemudian itu dipindahkan dulu mekanismenya, dipindahkan dulu ke unit kearsipan. Ada acara pemindahan khusus untuk satu arsip itu yang permanen itu, kemudian nanti unit kearsipan nggak lama kemudian langsung juga akan menyerahkan ke lembaga kearsipan. Ya, jadi jangan dilama-lamakan. Itu khusus yang ketemu tadi, ya ketemu ada nyelip ada arsip yang permanen. Ya. Jadi pada dasarnya udah teratur. Pertanyaan yang kedua. Oh, SK ini kan umumnya masuk ke pegawaian, itu masuk ke personal file ya, masuk ke personal file.
Dimasuk ke personal file itu biasanya retensinya cukup lama. Karena pegawai itu kan masa aktifnya itu sampai dengan 1 tahun setelah pensiun, 1 tahun setelah meninggal, 1 tahun setelah berhenti. Itu masa aktifnya saja. Ya agak lama. Nanti masa inaktifnya adalah habis dari 1 tahun itu sampai dan kewajibannya selesai. Kan masih ada istri, anak, masih ada hak dan kewajiban. Sampai itu hak dan kewajiban habislah masa inaktifnya. Habis masa inaktif, keterangannya apa? Kalau yang SK kepegawaian itu, keterangannya adalah untuk yang pegawai eselon 3 ke bawah, apa nyebutnya 345 itu eselon 345 itu musnah. Tapi eselon personal file eselon 1 dan 2 itu permanen. Pegawai yang mempunyai jasa kepada pemerintah atau negara itu personal file-nya permanen. Ya. Jadi seperti itu untuk kepegawaian. Arsip-arsip yang masuk SK itu biasanya masuk ke personal file di kepegawaian. Yang retensinya lama, retensi aktifnya lama, ya. Tidak tentu, tidak itu retensi kualitatif, ya. Kapan pensiunnya kan nggak tahu juga pensiun apa nggak tahu, apakah meninggal apa berhenti kan kita nggak tahu juga, tapi pensiunnya bisa dihitung. Kalau pensiun dari NIP itu bisa dihitung pensiunnya kapan. Jadi kalau kita tiba-tiba ada berhenti kan, diberhentikan itu kan jadi nggak pasti juga apakah di pensiun atau tidak. Kemudian setelah masa pensiun inaktifnya, 1 tahun setelah pensiun inaktifnya sampai hak dan kewajibannya selesai. Haknya itu hak untuk anak, hak untuk istri selesai, itu berapa lama kan kita nggak tahu juga. Ya, ada hak untuk tunjangan anak, tunjangan istri, ya. Walaupun kalau tunjangan anak bisa dihitung sampai umur 25 itu sudah tidak dapat tunjangan lagi. Tapi tunjangan istri kan sampai meninggal istrinya, nggak tahu kapan meninggal. Jadi lebih lama, ya, lebih tidak jelas waktunya karena disebut dengan retensi kualitatif, ya. Kemudian yang ketiga, prinsip asal usul. Jadi kalau misalkan ada dari unit pengolah A, kalau memang misalkan sarana prasarananya bagus, lengkap, ya lebih baik terpisah. Tapi kalau misalkan terbatas, ya digabung nggak apa-apa. Dalam satu rak itu misalkan yang unit pengolah A di rak atas, yang unit pengolah B di rak kedua, dan seterusnya. Kalau memang belum penuh. Tapi nanti begitu nanti penuh akan menggeser semua itu. Digeser semua kalau nggak disiapkan space-nya. Jadi nggak apa-apa lah, itu jadi pekerjaan dari unit kearsipan, itu udah biasa. Jadi ternyata kita siapkan space-nya 10 box, tiba-tiba datang 15 box. Nah nanti harus menggeser semua, dan digeser lagi semua. Ya, bagaimana triknya itu silahkan kreativitas masing-masing. Tidak harus satu lemari itu satu unit pengolah, satu unit pencipta. Ya. Tidak harus satu ruangan, satu unit pengolah. Yang penting disiapkan space-nya untuk menjaga nanti kira-kira kalau datang lagi ada nggak sih tempatnya, kalau datang lagi arsip yang aktif. Begitu Bu Erni. Iya, Dari LAN. Pak, ini tadi ada satu pertanyaan lagi yang mungkin terlupakan, Pak. Tadi itu kan yang masuk contoh seperti berkas SK pegawai yang sudah dimasukkan ke folder pegawai, tapi kan ada juga biasa diarsipkan di kepegawaian sendiri itu, Pak. Apakah nantinya kalau JRA-nya sudah musnah itu bisa kita musnahkan atau gimana, Pak? Kan arsip itu ngalir, Bu. Ngalir ya. Semua itu baik kepegawaian maupun unit lain yang menyimpan SK itu kan dia unit pengolah semua. Nanti unit pengolah kan dia akan ngalir ke unit kearsipan. Oh iya. Begitu menjadi inaktif akan ngalir ke unit kearsipan. Nanti ketemu, oh dari sini. Nanti ketemu yang paling asli, yang tidak asli jadi rangkap nantinya. Rangkap. Nah, rangkap nanti dibuang oleh unit kearsipan. Oh iya. Ya, jadi ada seleksi di unit kearsipan yang rangkap yang bersumber dari unit pengolah. Begitu pula nanti kalau misalkan nyampe ke lembaga kearsipan menerima dari beberapa unit kearsipan. Ada yang sama arsipnya. Nanti begitu ngalir ke lembaga kearsipan, itu ada yang sama, maka diambil yang paling asli satu yang paling otentik, lain dimusnahkan. Jadi di lembaga kearsipan hanya tinggal satu yang paling otentik. Di masing-masing unit kearsipan pun tinggal satu yang paling otentik. Di masing-masing unit kearsipan karena ada proses seleksi. Gitu, Bu. Ya, siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Erniati pertanyaannya. Selanjutnya penanya berikutnya. Untuk penanya berikutnya diharapkan pertanyaannya satu ya per penanya dan singkat.
untuk bisa dibagi dengan yang lain waktu menangnya. Ya, izin tanya Pak, boleh? Nanti dipanggil Bu. Oh iya. Sesuai dengan urutan. Berikutnya Ibu Dwi Santosa ada? Ada Bu Dwi Santosa atau Pak Dwi Santosa? Ya, mungkin lagi sholat ya. Kita lanjut dengan Ibu Diah Ismayanti ada? Oh itu ada Pak Dwi ya? Ada ya Pak Dwi ya? Ya silakan Pak Dwi, perkenalkan nama dan asal instansi. Suaranya nggak kedengaran Pak Dwi. Nggak ada suaranya, Pak. Mungkin nggak usah pakai. Ya Pak Dwi, silakan Pak. Bisa Pak? Coba dites mic-nya. Tidak ada suara. Coba dites Pak mic-nya. Halo gitu. Kan dia dengan yang lain loh Pak. Ya, mungkin. Ya, Halo Pak. Ya, dengar Pak, dengar. Ya. Langsung aja Pak Edi ya. Ya Pak. Ya Pak Edi, masa pandemi seperti sekarang ini kan banyak arsip-arsipnya berwujud digital ya Pak ya. Nah itu pengelolaan yang terbaik itu pemberkasan arsip aktifnya itu apakah harus di print out atau cukup arsip elektroniknya itu Pak? Demikian aja Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Dari instansi mana Pak Dwi? Si Surakarta Pak. Isi Surakarta. Ya. Ya. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Jadi sekarang era digital. Jadi maksud dari pertanyaan Pak Dwi tadi, arsip yang memang tercipta sudah dalam bentuk digital, ya, tidak dalam bentuk fisik. Kan arsip digital itu ada yang memang terlahir digital, ada yang memang hasil dari digitalisasi scan, ya. Nah sekarang kita lihat kaidahnya, kaidah dalam JRA, ya. Di dalam JRA itu kalau ada arsip dinyatakan pindah, dinyatakan musnah, dinyatakan diserahkan, itu yang disusutkan, yang disebutkan penyusutan itu bukan hanya fisik, tapi dengan digitalnya, ya, dengan digitalnya. Jadi kalau misalkan dipindahkan fisiknya dari unit pengolah di unit kearsipan, maka itu include dengan file digitalnya, sehingga unit pengolah tidak punya lagi file digitalnya maupun file fisiknya, ada di unit kearsipan, bisa dipinjam dan bisa diakses oleh unit pengolah. Itu kalau yang berasal dari unit pengolah. Begitupun kalau pemusnahan, fisik dimusnahkan, maka file digital pun dimusnahkan, sehingga tidak ada lagi informasinya, baik fisik maupun digital. Itu kaidahnya, ya. Sekarang bagaimana kalau yang terlahir secara digital? Udah jelas sama kaidahnya Pak. Jadi yang digital pun dipindahkan, tidak usah di print out. Jadi dicatat bahwa ini ada daftar arsip digitalnya, kemudian ada retensinya. Retensi untuk fisik berlaku juga untuk retensi file digital. Kalau fisiknya 2 tahun aktif, maka digitalnya pun 2 tahun aktifnya. Habis masa aktifnya menjadi file digital itu menjadi inaktif. Dan seterusnya sama seperti proses nanti file yang fisik. Tidak usah harus di print, malah itu lebih bagus, ya. Di print itu kalau memang dibutuhkan saja, kalau mendesak. Jadi tidak ada kewajiban dari kearsipan harus memprint. Itu kewajibannya kalau memang di print itu kalau memang dibutuhkan karena sesuatu hal yang penting untuk di print, baru di print. Bukan karena kearsipannya. Kalau kearsipannya tidak harus di print. Begitu Pak Dwi. Ya Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dwi, ternyata Bapak Dwi ya. Saya salah tadi panggil Ibu.
Ternyata mirip Samuel Rizal. Apa? Ya, lanjut penanya berikutnya ada Bu Diah Ismayanti. Ya Pak, Ya, silahkan Bu Diah. ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan Pak Dwi Santoso. Saya yang digital, saya jawabannya udah sama Pak. Saya Oh tanya ya, yang lain deh. ya baik. Terima kasih Bu Diah karena sama kita. Saya boleh nanya yang lain nggak Pak? Boleh. Ini Pak, saya cuma tanya tentang ini, yang pekerjaan pengelolaan inaktif itu kan yang dilakukan oleh penyelia, dan ada beberapa penyelia, terus yang untuk pertama hanya satu kalau nggak salah ya Pak. Jadi itu kan kedudukannya di unit kearsipan semua. Selama ini yang kami lakukan justru semuanya mengerjakan ini juga Pak, yang pertama maupun yang penyelia. Itu sebaiknya gimana ya Pak untuk pembagiannya atau batasannya gitu Pak. Terima kasih. Pak dengar Pak. Belum dibuka Pak mic-nya. Pak Edi moodnya unmute. Bu Dia dari instansi mana? Saya dari Sarjito Pak. Rumah sakit Sarjito. Oh, Universitas Jogja ya. Jadi gini Bu, memang di dalam PAI ini, pengelolaan arsip inaktif ini, yang mahir itu ada 2 pekerjaan, yang penyelia ada 3 pekerjaan, yang hari pertama ada 1 pekerjaan. Nah, kalau misalkan di situ Ibu misalkan ada 2, yang pertama ada 2 orang misalkan, bagaimana pembagiannya? Nah, pembagiannya itu ya dibagi 2 ininya, ya bukan berarti misalkan ada 100 data, jangan semuanya membuat laporan 100 data itu, tapi dibagi 2, 1 sampai 50 si A, 1 sampai 100 si B. Laporannya mirip-mirip nggak apa-apa, tapi kan pembahasannya beda karena datanya beda. Datanya tentang apa, datanya beda. Jadi jangan persis sama lampiran objek arsipnya. Jadi walaupun kegiatannya sama, kegiatannya adalah sama, misalkan menseleksi persis sama kegiatan, tapi arsipnya dipisah-pisah sesuai dengan jumlah orang yang dilibatkan, berapa orang. Saya kira begitu Bu Dia. Tempat kami sudah jadi berdua itu ada PIC Pak, jadi satuan kerja udah dibagi beberapa, itu berarti bisa menjadi objeknya itu aja ya Pak? Iya, betul. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dia pertanyaannya. Lanjut ke penanya berikutnya Bu Siti Rohmah. Ada Bu Siti Rohmah? Silakan Bu Siti Rohmah. Ya, mungkin Bu Siti Rohmah tidak ada di tempat. Kita lanjut ke penanya berikutnya Bu Suciati. Ada Bu Suciati? Siti Rohmah. Ya, ada Pak. Ada Siti Rohmah. Saya pikir bukan Siti Rohmah, ya? ya. Oh Siti ya. Rohmah 036 ya Pak? Ya, silakan Bu Siti Rohmah dulu ya. Ada ya? Saya nggak pakai video karena jaringannya. Oke, baik, silakan. Bu Suci nanti habis ini ya, Bu. Ya, mohon maaf. Terkait apa namanya arsip yang kacau Pak. Ini kan di awal itu tidak apa namanya, tidak ada dapat daftar arsip, tidak ada sebelumnya itu tidak dicatat dalam pada saat arsip aktifnya. Nah itu apakah tapi sudah sesuai dengan klasifikasi Kak, misalnya arsipnya itu kepegawaian, keuangan. Itu pada saat inaktifnya itu apakah itu kita perlakuannya seperti arsip kacau ya Pak ya? Berarti ini satu. Yang kedua itu aja Pak. Ya. Terima kasih Bu Rohmah. Dari instansi mana Bu Rohmah? Saya dari
Kementerian Keuangan, Pak. Keuangan. Oh, iya, Kemenke. Kacau. Jadi kalau seperti itu namanya arsipnya semi kacau. Tidak kacau banget, tapi sudah ada identitas. Sudah ada identitas, dia kelompoknya arsip kepegawaian. Ya kelompoknya arsip keuangan, tetapi masih nyampur tahunnya. Gitu, misalkan tahunnya nyampur misalkan, atau jenis ataupun dalam kepegawaian itu pegawaiannya di dalamnya masih nyampur. Keuangannya pun masih nyampur, tidak dibikin lebih detail klasifikasinya. Tidak ada KP01, KP02 gitu kan, tapi KP semua misalkan. Begitu pula dengan KU-nya, hanya KU saja. Nah, itu masih mending Bu, masih mending seperti itu akan lebih memudahkan yang disebut kategori arsip semi kacau. Jadi sudah kacau tapi masih ada identitas yang bisa dikelompokkan awal sebagai dasar pengelompokan. Bandingkan dengan yang tidak punya identitas bergabung jadi satu, ya, jadi satu dalam satu ruangan itu kacau balau itu ya. Kalau ini ada identitas ini kepegawaian. Tinggal nanti dipilah-pilah caranya dengan memilah-milah per tahun. Sama dengan yang kacau walaupun per tahun ya. Tahun dulu, tahun ini. Setelah tahun-tahun itu diinikan, baru nanti dikeluarkan lagi klasifikasinya. Nah, setelah itu baru nanti buat daftarnya dan retensinya. Karena tahun udah ketahuan, klasifikasi udah ketahuan, mungkin nanti tentukan apakah dia masuk ke dalam arsip aktif, apakah dia non arsip, apakah arsip aktif, apakah arsip inaktif, apakah musnah, apakah dia arsip statis. Lihat dari waktunya. Dari tahun kan ketahuan umurnya nanti. Ya. Boleh dibandingkan dengan JRA. Kalau di JRA misal retensi totalnya itu 5 tahun misalkan. Dia setelah dihitung dia, oh ini dari apa nih udah 10 tahun, berarti kan udah lebih habis masa retensi, udah habis. Tinggal keterangannya lihat di JRA. Kalau dia musnah ya dia masuk daftar musnah. Kalau dia permanen dia masuk daftar arsip statis daftarnya. Jadi nanti ada 5 daftar. Ada yang tadi arsip, nggak usah pakai daftar ya, jadi non arsip, kemudian daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar arsip musnah, daftar arsip statis. Ya, nanti outputnya dari arsip kacau itu seperti itu. Begitu Bu Rahmat. Boleh satu lagi Pak, berarti nanti pencatatan di daftarnya itu per bundel kan kadang-kadang ada satu bundel tuh Pak, misalnya kepegawaian semua. Nah itu ada macam-macam surat. Nah itu pencatatannya per nomor surat atau kita ambil satu bundel itu satu set atau gimana Pak pencatatannya? Per klasifikasi, klasifikasi. Jadi klasifikasi misalkan KP. KP itu kan nanti ada dibagi lagi dalamnya. Ada KP 00. KP 00 misalkan tentang pengadaan pegawai, misalkan. Pegawai satu bundel, apa tuh pegawai. Nanti kalau bisa dibagi lagi pengadaan pegawai, apalagi itu dirinci lagi. Kalau bisa lebih rinci bagus. Ya. Ada nanti KP 01 misalkan tentang penempatan pegawai misalkan. Itu lebih rinci lagi. Jadi bundelnya itu semua bukan berdasarkan bundel yang ada, tapi berdasarkan klasifikasi. Karena dia tidak diberkaskan di aktif, tapi diberkaskan sudah menjadi kacau. Ya, memberkaskan itu kalau untuk di dalam proses seleksi ataupun rekonstruksi arsip kacau itu ada pemberkasan juga. Sama seperti arsip aktif ada pemberkasan, cuman levelnya kalau di arsip aktif itu dia diberkaskan per item dia. Di item dulu kasih satu-satu begitu ya. Tapi kalau udah jadi arsip kacau, itu kalau per item agak repot, jadi sudah memberkas saja per berkas, per kelompok agak besar. Jadi ini satu bundel tentang pengadaan pegawai misalkan. Pegawai saja tidak usah dirinci lagi satu-satu, kasih kode klasifikasi per item tidak memungkinkan. Jadi udah levelnya per berkas. Kalau di di arsip kacau yang mencari yang inaktif. Tapi kalau pemberkasan di arsip aktif itu levelnya per item. Ya, kita menginginnya per item. Bedanya itu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti Roma. Selanjutnya Bu Suciati. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Moki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salam ketemu kembali. Suci, bukan? Ya, Bu Suci Untirta Pak. Oh iya. Ya, Untirta Pak. Jadi begini Pak.
Di kami sedang digodok struktur organisasi baru penyesuaian dengan penyetaraan ini. Jadi nanti rencananya itu akan dibentuk semacam kepala pusat kearsipan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kedudukan dan status kewenangan ke unit kearsipan itu sendiri. Apakah nanti kan dia termasuk dalam yang tadi pengelompokan itu, ada yang misalnya unit pengolah, unit kearsipan. Nah, unit kearsipan ini sendiri kan di masing-masing fakultas itu kan ada. Nah, sedangkan rencana pimpinan itu dengan adanya unit kearsipan ini, apalagi dengan kita sekarang kepindahan ke Sindangtari, kampusnya yang sebelumnya Pakupatan, itu banyak arsip-arsip yang inaktif ya, katakan begitu. Itu nanti dipindahkan ke unit kearsipan itu. Begitu Pak. Nah, kedudukannya unit kearsipan ini dengan unit kearsipan yang pusat yang ada di fakultas itu seperti bagaimana Pak? Tugas, kewenangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Suci di Untir 1 jadi belum ada lembaga kearsipan. Belum Pak, karena kita kan kemarin arsiparis cuma baru ada 3 orang. Itu pun yang 1 muda, yang 2 ahli pertama. Dan kemarin penyetaraan kita tambah 14 orang, yang 1 ahli media, yang sisanya ahli muda. Seperti itu Pak. Kemudian rencananya itu akan membentuknya itu unit kearsipan atau lembaga kearsipan? Pusat kearsipan. Jadi di kita itu kan ada UPT ya, unit pelaksana teknis, dan ada pusat, ada kepala pusat geometri, kepala pusat remun, seperti itu Pak. UPT ada, UPT kearsipan udah ada? Belum. Di kita bukan, jadi di sini bukan pelaksana teknis Pak, tapi di sini adalah pusat kearsipan. Ya, betul. Ya. Ini Bu. Jadi di undang-undang kan ada istilah lembaga kearsipan, ada unit kearsipan, ada unit pengolah, ya, tambahan unit pengolah. Itu nama fungsi di undang-undang. Tapi nama real di lapangan itu beda-beda untuk lembaga kearsipan. Tapi kalau unit kearsipan sama, semua seragam unit kearsipan. Tapi nama lembaga kearsipan itu real di lapangan beda-beda. Ya, ada yang namanya seperti di IPB namanya unit kearsipan. Fungsinya lembaga kearsipan sebagai lembaga kearsipan. Ya. Kemudian di UGM arsip universitas. Kemudian di UI kantor arsip, di Unila UPT, dekat UPT kearsipan. Nah, di Ibu mungkin di Untirta mau membentuk namanya pusat kearsipan. Tapi statusnya sebagai lembaga kearsipan. Gitu kan? Satu sebagai lembaga kearsipan. Sepertinya seperti itu iya Pak, bukan hanya saja bukan karena bukan ya bukan. Ya. Dulu ya. Jadi Ibu membuat pusat kearsipan namanya, tapi statusnya adalah sebagai lembaga kearsipan. Itu akan berbeda dengan unit kearsipan yang ada di fakultas. Ya. Pusat kearsipan itu karena dia fungsinya sebagai lembaga kearsipan, dia tugas utamanya adalah dia mengelola arsip statis. Nah, kalau unit kearsipan yang di fakultas, yang di rektorat, dia mengelola arsip inaktif. Ya. Walaupun di dalam pusat kearsipan yang Ibu sebagai LKPT itu nanti di dalamnya ada juga unit kearsipan yang disebut dengan UK1. UK1 di pusat kearsipan itu dia mengolah arsip inaktif yang retensinya 10 tahun ke atas. Tapi UK yang di fakultas maupun di rektorat itu mengolah arsip inaktif yang retensinya di bawah 10 tahun. Berbeda fungsi, sama-sama unit kearsipan dan sama-sama mengolah arsip inaktif. Tapi berbeda retensinya. Kalau yang di pusat kearsipan dalam hal ini LKPT-nya Ibu itu mengolah arsip inaktif yang 10 tahun ke atas. Jadi pusat kearsipan di Ibu itu artinya akan mengolah, tupoksinya adalah mengelola arsip statis fungsi utama. Yang kedua karena dia ada UK1-nya di dalam, maka dia mengolah arsip inaktif yang retensinya 10 tahun ke atas. Sedangkan kearsipan di fakultas dan di rektorat itu mengolah arsip inaktif yang retensinya di bawah 10 tahun. Bukan 10 tahun ke atas, tapi di bawah 10 tahun. Bedanya.
Jadi unit kearsipan tetap ada di fakultas, kemudian Ibu membentuk pusat kearsipan yang statusnya di undang-undang adalah sebagai LKPT. Tugasnya mengelola arsip aktif dan arsip inaktif yang retensi totalnya 10 tahun ke atas. Itu Bu Suci. Tapi begini Pak, itu kan dengan kalau misalnya menurut aturan tadi retensinya di atas 10 tahun, sedangkan kami itu kan di kampus baru Sindang Sari itu kan memang smart and green ya, visi Pak Rektor itu. Jadi beberapa berkas yang katakan bisa jadi retensinya kurang dari 10 tahun itu nantinya dimintakan disimpannya di unit atau di pusat kearsipan itu Pak, karena kita gedungnya akan menjadi sangat besar begitu, sedangkan gedung-gedung yang lain itu yang lama-lama itu kan akan dipakai untuk unit-unit baru yang lain begitu Pak. Jadi semua arsip-arsip itu akan dimasukkan ke situ begitu loh Pak. Itu bagaimana kalau memang ya keinginan pimpinan tuh seperti itu begitu, itu gimana ya Pak ya? Itu kompleks kearsipan. Di situ ada lembaga kearsipannya, di situ ada unit kearsipannya yang fakultas. Artinya unit kearsipan fakultas tidak ada di fakultas, tapi ada di kompleks itu, kompleks kearsipan. Nggak apa-apa, bagus seperti itu terpusat. Artinya nanti dari jurusan-jurusan di bawah fakultas itu harus menyerahkan arsip inaktifnya ke kompleks ini. Karena unit kearsipan fakultasnya ada di kompleks ini, tidak berada di fakultasnya masing-masing. Hanya tempat saja, tapi fungsinya dia adalah unit kearsipan fakultas A, fakultas B, tapi tempatnya ada di satu tempat. Kan begitu juga, nggak apa-apa, bagus seperti itu. Nanti kearsipan rektorat ada di situ juga, jadi satu tempat. Nanti hanya saja memindahkannya agak jauh jadinya kan. Kalau misalkan unit kearsipan, unit pengolahan jurusannya itu ada di mana, nanti memindahkan arsip inaktifnya agak jauh. Hanya itu saja konsekuensi. Secara aturan lebih bagus. Ya, terima kasih Pak atas pencerahan. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Suciati. Bu Suciati adalah penanya ke-5 di sesi pertama. Jadi kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua penanya pertama yaitu Bu Rinawati Agustin. Bu Rinawati Agustin ada? Silakan Bu. Moderator langsung nggak tanya. Bu Rinawati. Ya, Bu Rinawati mungkin tidak ada di tempat. Kita lanjut ke Bu Eni Martisasiwi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Edi. Ya, Bu Eni. Saya dari Badan Pusat Statistik. Memang di Badan Pusat Statistik belum banyak dilakukan pengelolaan, tetapi sudah ada dimulai pengelolaan arsip keuangan, Pak. Cuma tadi dari penjelasan Bapak, antara arsip aktif dan inaktif itu kan harus beda ruangan ya, Pak. Jadi kan kalau di JR ya, kalau di JRA-nya di arsip keuangan itu kan aktifnya dengan masa JRA 2 tahun, kemudian inaktif 3 tahun. Tetapi pada pelaksanaannya saat ini kami masih melakukannya penataan itu jadi satu itu Pak rentangnya. Jadi yang disimpan itu 5 tahun, jadi belum dipisahkan antara aktif dan inaktif. Karena seharusnya yang inaktif kan diserahkan ke unit kearsipan ya Pak, tetapi pada saat ini belum ada ruangan, belum ada lokasi untuk penyimpanan yang inaktif tadi. Jadi apabila yang aktif kami serahkan ke unit kearsipan, artinya di sana belum ada tempat untuk penyimpanan inaktif. Jadi selama ini masih dikelola di tempat yang sama, di tempat kami, antara aktif dan inaktif itu jadi satu. Itu sebaiknya gimana ya Pak? Apakah jika ruangan itu berdekatan pun tetapi dibuat 2 ruangan terpisah sehingga fungsinya beda, seperti itu boleh atau tidak? Kemudian kalau sekarang posisinya masih di unit pengolah, kalau sebetulnya di Biro Keuangan saya itu masih unit pengolah,
tetapi sudah melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh unit kearsipan. Karena selesai dari inaktif itu kami juga sudah melakukan pemusnahan, artinya penyusutan, pengusulan pemusnahan seperti itu, Pak. Mungkin baiknya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eni dari jadi sebetulnya bahasanya antara aktif sama inaktif itu bukan harus beda ruangan, tetapi harus terpisah. Terpisah itu bisa saja dalam satu pun bisa, dalam satu rak. Misalkan rak kiri aktif, rak kanan inaktif bisa, atau bawah inaktif juga bisa. Yang penting terpisah, mana yang aktif, mana yang inaktif. Terpisah. Jadi ini kita kan bahas aturannya dulu. Aturan seperti tadi Anda sampaikan, ya, ada unit kearsipan, ada unit pengolah, ada unit kearsipan. Nah, realitas di lapangan kan berbeda-beda sumber dayanya. Ada yang sudah punya unit kearsipan, ada yang belum punya lembaga kearsipan, ada yang sudah punya. Nah, bagaimana supaya ini tetap jalan kearsipannya? Yang penting dilaksanakan fungsinya. Belum ada unit kearsipan, tapi ada unit lain yang melaksanakan fungsi itu bagus daripada nggak dilaksanakan sama sekali fungsinya. Ada lembaga perguruan tinggi yang tidak punya lembaga kearsipan secara resmi, tapi ada unit yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi lembaga kearsipan. Itu bagus ya, akan ada yang menghandle atau mengerjakan. Ya, sama seperti di Ibu, masalahnya tidak ada unit kearsipan. Unit pengolah bisa memposisikan sebagai unit kearsipan. Double, unit pengolah dan unit kearsipan. Tetapi kita manajemennya harus dibagi dua. Ada yang aktif, ini arsip inaktif. Segi database pun terpisah. Inaktifnya, kemudian nanti ada berita acara pemindahan. Dengan aturan ada berita acara pemindahan, ada daftar arsip aktif, ada daftar arsip aktif. Halo? Iya. Iya, artinya proses itu tetap jalan walaupun tempatnya sama gitu ya Pak ya. Kemudian dipindahkan ke ruang sebelah. Dipindahkan ke lemari sebelah. Di ruang. Artinya gini Pak, antara aktif dan aktif penomorannya jadi kalau di inaktif jadi mulai satu gitu ya Pak, bukan berlanjut dari yang aktif. Penomoran boxnya tadi yang urutan boxnya berarti antara aktif dan inaktif itu berbeda. Iya, berbeda. Kalau aktif kan tidak pakai box awalnya. Atau mungkin di Ibu aktif sudah pakai box. Iya, sudah pakai box Pak di tempat saya. Karena di BPS itu sudah nggak ada filing kabinet. Jadi penataannya sudah seperti yang gambar Bapak tadi dengan kotak dan box tadi sudah standar itu. Tetapi antara aktif dan inaktif jadi berlanjut nomornya gitu Pak. Tidak artinya kalau proses itu tetap harus jalan, antara aktif dilimpahkan ke inaktif, berarti kan yang diserahkan di inaktifnya akan nomor baru gitu kan Pak? Ya, nomor baru di inaktif. Satu baru ya. Oke, berarti mesti mungkin penataan di situnya yang harus diperbaiki jadi ya Pak ya? Lebih di penataan inaktifnya berarti. Kalau aktif pasti udah jalan. Sudah jalan. Itu jadi sekat menjadi inaktifnya itu. Oke. Nomor Berarti satu lagi. Jadi dipecah dua gitu ya Pak ya, disesuaikan dengan JRA-nya. Satu lagi yang tadi di penjelasan Bapak yang pengelolaan arsip inaktif, di situ ahli media tidak ada kegiatan pekerjaan di situ ya Pak? Tidak ada sesuai aturan tugas pokok jabatannya. Tapi ada. kalau misalkan di Ibu tidak ada arsip pertama, kalau Ibu tidak ada arsip pertama, maka yang media bisa mengerjakan yang pertama tadi sebagai tugas tambahan. Di tempat saya baru ada muda satu, ada media yang pertama belum ada. Yang mahir udah ada? Yang mahir di tempat mahir nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi selama ini justru ada merekrut kayak PPN gitu Pak. Oke. Pada dasarnya sudah ada perkali pasal 16, perkali nomor 4
tahun 2017. Apabila tidak ada yang sesuai jenjang, maka jenjang lain mengerjakan. Oke, Itu baik. prinsipnya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya Ibu Gustrinelli. Ada Bu Gustrinelli? Perkenalkan nama dan asal instansinya, Bu. Ada Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya kayaknya tadi udah mulai terjawab, karena di tempat saya, di unit saya itu ada arsiparis muda, ada 3 orang. Media ada 1. Yang pertama yang pertama juga nggak ada, yang terampil nggak ada. Jadi pembagian pekerjaannya itu Pak Edi. Udah. Ya Bu. Iya, udah Pak. Makasih Pak. Mohon penjelasannya Pak Edi ya. Ya. Jadi di Ibu ada 4 arsiparis, muda ada 3 orang, madya 1 orang. Jadi tidak ada yang sesuai dengan pengawasan aktif. Jadi Ibu yang ada aja boleh mengerjakan, tidak ada itu boleh Bu kerjakan. Cuman pembagiannya seperti apa dimusyawarahkan bareng-bareng. Siapa yang mau mengerjakan seleksi, siapa yang mau mengerjakan misalkan tadi setelah seleksi pemindahan, kemudian ada penataan. Silakan dimusyawarahkan, dibagi-bagi, jangan sampai nanti ada yang kebanyakan, ada yang kekurangan, supaya semuanya merasa adil, ya, supaya merasa cukup angka kreditnya, SKP-nya terisi semua secara. Malah kadang-kadang kalau kita di IPB itu bareng-bareng Bu mengerjakannya bareng-bareng, nanti laporan dibikin bareng-bareng, nanti lampirannya beda-beda ya, dibedakan sesuai dengan arsipnya masing-masing. Kalau ada 100 nomor dibagi 2, 50 atau 50. Kalau ada 4 orang dibagi 4, 25 nomor gitu. Dibagi-bagi Bu, diatur saja supaya semuanya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan SKP walaupun tidak sesuai jenjang. Karena memang di surat tugasnya disampaikan tidak ada arsiparis yang sesuai jenjang, maka jenjang lain boleh mengerjakan. Itu Bu Gustrinelli. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Gustrinelli. Penanya ketiga itu ada Ibu Grace Kimbal. Ada Ibu Grace. Silakan Bu Grace. Perkenalkan nama dan asal instansinya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Salam kenal buat kita semua. Saya dari Grace Kimbal dari Universitas Negeri Manado. Salam sehat buat kita semua ya. Ya Bu, terima kasih. Ini gini Pak, saya baru dilantik bulan Desember menjadi arsiparis ahli muda. Nah, ini dalam rencana SKP kita kan sementara mengisi. Nah, saya ingin minta pencerahan dari Bapak tentang yang pertama menilai arsip inaktif yang akan diserahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan layanan dan penggunaan arsip terjaga. Dan yang ketiga, melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis, melakukan penulisan daftar arsip statis. Ingin mohon pencerahan dari Bapak, gimana kerjaan ini? Soalnya kita masih baru dalam kearsipan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Grace dari Universitas Manado ya. Ibu dilantik Desember 2020 sebagai arsiparis ahli muda lewat jalur passing Bu. Gimana Pak? Penyetaraan. Kami dari pejabat struktural ke fungsional. Iya.